Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kondisinya? Seneng seneng banget nih pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu sama rekan-rekan mahasiswa mahasiswi yang pastinya sekarang lagi sibuk-sibuknya. Entah itu sibuk tugas, organisasi, atau mungkin ada yang part time di sini. Pasti banyak dong. Di kesibukan-kesibukan kalian ini, kalian pernah ngerasa nggak sih satu kondisi di mana kalian ngerasa pusing, capek, tiba-tiba nggak mood ngejalanin aktivitas atau yang lainnya? Kalau kalian pernah di kondisi kayak gini, berarti kalian punya gejala-gejala stres loh teman-teman. Stres sendiri tuh biasanya terpacu kalau misalnya beberapa kondisi yang nggak sesuai sama mau kita, itu pemicu stres. Banyak juga nih dari kita yang gak sadar sama si stres itu. Makanya pada kesempatan kali ini saya mau ngebahas sedikit mengenai stres dan how to deal with stress. Kenapa sih harus dibahas? Karena ketika stres ini nggak ditangani lebih lanjut, pasti akan berdampak negatif buat tubuh kita, baik secara psikologis maupun secara fisik. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ina Listiani, mahasiswi Arts University dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Tadi kan kita udah bahas sedikit nih mengenai apa itu stres atau gimana sih kita dapat stres. Sebelum kita bahas mengenai stres lebih lanjut, kita pastiin dulu definisi stres itu apa sih? Kok bisa tiba-tiba ada di hidup kita nih si stres? Jadi stres ini merupakan salah satu kondisi atau reaksi yang diberikan tubuh secara psikolog ataupun fisik terhadap keadaan-keadaan atau kondisi tertentu. Contoh kondisinya tuh ada ketika kita merasa terancam, ketika kita merasa tertekan, atau bisa jadi ketika kita dalam kondisi-kondisi baru yang gak familiar pastinya, karena kita nggak tahu nih kondisinya gimana dan kita ngerasa gugup yang akhirnya dapat memicu stres. Contohnya ketika kita pindah sekolah atau pindah kuliah, otomatis kita beradaptasi dari yang lama ke yang baru. Nah itu juga bisa memicu stres. Kak, tapi aku rasa lingkungan aku baik-baik aja deh. Terus stres itu datangnya dari mana gitu. Sebenarnya ada beberapa faktor sama beberapa sumber si stres itu sendiri. Salah satu salah satu faktor atau penyebab stres, sumber stres itu bisa juga dari lingkungan rumah, bisa dari lingkungan kerja atau kantor kita, atau bisa juga dari kampus, sekolah, dan lain-lain. Dan lain-lain di sini tuh bisa dari trauma masa kecil kita yang gak diobatin, ketika kita kesel atau benci sama orang tapi kita belum ikhlas memaafkan. Nah itu bisa memicu stres juga. Kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang tersimpan di dalam memori kita itu juga bisa menyebabkan stres. Makanya ketika kita merasakan satu hal yang gak ngenakin atau yang emang gak bisa kita terima, alangkah lebih baiknya kita menjalani proses penyembuhan atau proses penerimaan kondisi tersebut. Kak, tapi aku selama ini baik-baik aja deh, maksudnya aku nggak stres juga, aku ngerasa uh, walaupun dendam sama orang, walaupun benci, tertekan ataupun yang lainnya, aku ngerasa baik-baik aja. Mungkin kalian ngerasa baik-baik aja karena gejala atau sikap kalian dalam menghadapi stres itu nggak di stres. Kak, apa di stres? Jadi secara singkatnya, stres atau cara kita merespon stres ini terbagi jadi dua. Yang pertama ada eustress, yang kedua ada distress. Eustress ini merupakan respon positif yang diberikan tubuh terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Sedangkan distress ini respon negatifnya nih. Jadi kalau misalnya banyak atau ada di antara kalian yang merasa aku kayaknya jarang stres deh, atau mungkin aku kayaknya kalau misalnya ada masalah nerimanya tegar, yang lain tegar, tangguh, nggak gimana gimana deh kak.
Nah, bisa jadi kalian merespon si stres itu secara positif. Eh, Biasanya respon positif itu tuh kita jadi terdorong, termotivasi, atau ngerasa jauh lebih kuat. Contoh nyatanya tuh kayak kita lagi ngerjain banyak tugas. Ketika kita merasakan stres, otomatis, ih, asik juga ya ada tugas. Jadi nggak bosen kerjain tugas biar selesai, biar nantinya bisa santai-santai atau yang lainnya. Namun sebaliknya, ketika kita ngerasain di stres, otomatis kita tuh jadi kayak tertekan terhadap tugas itu. Ih, tugas mulu deh, jadi pusing, aku gak mau ngerjain tugas, males, terus ngerasa frustasi. Alih-alih mengerjakan tugas, kita jadi nunda-nunda tugas itu karena respon negatif yang diberikan tubuh terhadap kondisi tersebut. Nah, stres itu gak selamanya buruk. Stres juga bisa menjadi hal baik karena merupakan hal alamiah yang diberikan tubuh terhadap kondisi. Namun, ketika si stres ini berkepanjangan dan dibiarin gitu aja, akan berbahaya juga bagi tubuh kita, akan menyebabkan hal-hal lain terjadi, bakal ngeganggu juga dong pastinya dalam kehidupan kita. Makanya, mari mengenal si stres itu. Sebelum kita tahu gimana cara menyelesaikannya, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu nih, gejala stres itu apa aja sih, Kak? Apa nih, aku harus gimana biar tahu aku tuh stres atau enggak? Sebenarnya ada beberapa gejala stres yang perlu kita amati. Gejala ini terbagi menjadi 4. Gejala secara emosional, terus gejala secara fisik, gejala kognitif, dan gejala perilaku. Keempatnya ini saling berkaitan dan umumnya mudah sekali diidentifikasi dan dirasakan. Contohnya kayak gejala emosi orang cenderung akan menjadi lebih pemarah, jadi emosional, gampang tersinggung. Contoh nyata tuh ketika ada teman kamu misalnya nanya hal sepele, nanya tugas, nomor 2 apa sih? Terus kamu meresponnya secara berlebihan, atau mungkin ya bukan kamu banget lah responnya, yang biasanya kamu sabar jadi kayak gampang marah. Itu bisa masuk tanda-tanda atau gejala kamu stres. Atau mungkin biasanya kalian happy, seneng, terus jadi murung. Nah, itu masuk gejala secara emosional juga. Beralih ke gejala fisik, di gejala fisik ini bakal kelihatan jelas uh, karena raut wajah kalian yang mungkin biasanya ekspresif atau yang lain akan terlihat cenderung lebih lebih lemas atau lesu. Pokoknya kelihatan banget deh kalian tuh lagi pusing atau banyak pikiran. Nah, pusing sendiri ini termasuk ke gejala fisik. Kalian ngerasa sulit tidur, pusing, terus abis itu kadang gemeteran nih, di kondisi tertentu kalian ngerasa gemeteran. Nah, itu beberapa gejala fisik yang kalian rasain kalau kalian lagi stres. Lanjut ke kognitif. Kognitif apa sih, Kak? Gejalanya apa? Sebenarnya kognitif itu lebih masuknya ke ingatan-ingatan atau pikiran kalian. Contoh nyata dari gejala kognitif itu mungkin kalian uh, jauh lebih susah buat fokus. Yang biasanya kalian fokus banget atau kalian mudah sekali fokus jadi susah. Itu udah jelas, pertama susah fokus dan cenderung lebih pelupa. Selain lebih pelupa, kalian juga ngerasa negative thinking, pemikiran-pemikiran positif kalian tuh nggak tahu hilangnya kemana, perginya kemana, dan pemikiran-pemikiran positif itu digantikan sama pemikiran negatif yang tentunya itu tuh nggak baik banget buat kehidupan kita sehari-hari. Kan tadi kita udah bahas 3 gejala tersebut ya. Satu lagi otomatis mengenai gejala perilaku. Gejala perilaku ini bakal terlihat jelas karena itu mengenai bagaimana kita berinteraksi, bagaimana pola hidup kita. Jadi bakal ketahuan dan terlihat jelas. Contohnya, nah, aku misalnya biasanya makannya sedikit, tiba-tiba banyak makan, atau sebaliknya. Beberapa orang cenderung males makan ketika mereka stres ataupun jadi banyak makan ketika mereka stres. Selain gangguan perilaku di pola makan, pola tidur juga bisa termasuk. Misalnya aku nggak bisa bergadang, jadi bergadang karena gejala kognitifnya ikut. Bergadang karena overthinking. Nah, itu juga bisa masuk ke si dampak gejala stres.
Terus aku biasanya eh, tidurnya nggak bergadang Kak, aku selalu ini, nah jadi banyak bergadang. Terus bisa juga sebaliknya, di sini tuh kalian jadi oversleep. Ketika kalian merasa ingin tidur terus-terusan tapi terus merasa lelah, itu juga perlu diwaspadai loh, karena aku udah banyak tidur tapi lelah terus, mungkin bisa jadi salah satu gejala-gejala yang menuju pada si stres. Kan gejalanya udah banyak nih, gejala-gejala tersebut tuh bisa berdampak loh dalam kehidupan kita. Dampaknya sendiri tuh bisa terlihat secara fisik maupun secara psikis. Secara psikis tuh sama aja kayak gejala emosional tadi. Mungkin kalian cenderung jadi lebih sensitif, entah itu jadi pemarah, gampang bad mood, bisa jadi kalian juga gampang nangis. Pokoknya diri kalian jauh lebih sensitif dari biasanya, mengelola emosinya jadi 2 kali lipat. Yang biasanya periang seneng, ini jadi sebaliknya, jadi murung, mau marah-marah terus, gampang tersinggung dan frustasi. Nah itu salah satu dampak yang dirasain. Kalau misalnya dampak secara fisiknya, umumnya banyak yang rambutnya rontok. Nah, itu salah satu juga. Tapi rontok di sini berbeda ya. Kalau misalnya kalian pusing disertai rambut rontok, nah itu bisa diwaspadai. Ada juga mungkin sama kayak yang tadi kita bahas sebelumnya, udah tidur banyak tapi ngerasa capek. Nah, umumnya dampak yang dirasakan ketika kita stres itu kelelahan yang berkepanjangan. Jadi walaupun kita udah tidur, rasanya lelah aja, capek, maunya istirahat dan gak ingin beraktivitas. Itu juga perlu diwaspadai loh teman-teman. Ketika kalian ngerasa hal-hal tersebut udah ngeganggu, udah nggak bisa bikin kalian beraktivitas ataupun menjalani hari-hari kalian kayak biasa, alangkah lebih baiknya mulai dikelola atau mulai ditata. Kita harus tahu dulu nih beberapa hal yang dapat mengelola atau mengurangi stres itu sendiri. Sebelum itu mari kita bahas gimana nih cara kita menghadapi si stres itu. Cara kita menghadapi si stres itu ada beberapa cara. Yang pertama mungkin, nggak mungkin sih, yang pertama wajib kita lakuin tuh mengidentifikasi. Soalnya kita nggak bakal bisa ngobatin kalau kita nggak tahu sumber permasalahannya tuh dari mana. Jadi yang pertama-tama dan yang paling utama tuh kita tahu dulu permasalahan kita, supaya kita tahu gimana nih langkah yang bisa diambil kalau aku kayak gini tuh. Ketika kita ngerasa nggak tahu stres kita di mana, mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Contohnya itu membentuk pola hidup baru yang jauh lebih sehat dan produktif. Selain itu bersosialisasi mungkin kita bisa ketemu temen buat sharing cerita apa yang kita rasain, atau ke komunitas baru belajar hal baru. Selain itu juga kita bisa berolahraga di sini tuh yang sifatnya menenangkan seperti yoga ataupun meditasi. Nah itu tuh bakal ngebantu banget buat kalian, buat diri kalian jadi ngerasa jauh lebih rileks. Ada juga meluangkan waktu di sini kita uh, take our time for take a rest, for do something do you like, or just hang out with your friends, me time. Pokoknya lakuin hal-hal yang bikin kalian enjoy banget. Ketika kalian udah mengidentifikasi, udah melakukan hal-hal tersebut tapi nggak berpengaruh buat kalian, alangkah lebih baiknya segera konsultasikan ke profesional, karena profesional akan jauh lebih mengerti bagaimana perasaan-perasaan dan yang kalian butuhkan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jadi, menurut saya pribadi, ketika Anda merasakan gejala-gejala yang saya sampaikan dan kalian merasakan dampaknya cukup mengganggu dalam kehidupan sehari-hari, namun kalian sudah melakukan hal-hal yang saya sebutkan, alangkah lebih baiknya kalian lanjut ke dokter, karena
Apabila dibiarkan terus-menerus, gejala-gejala tersebut akan menyebabkan depresi yang tentu saja itu sangat mengganggu dan berdampak kurang baik terhadap kita. Mari mencegah daripada mengobati. Buat teman-teman yang emang sekarang dalam kondisi kayak gini, kalian keren banget. Kalian udah bisa bertahan sejauh ini. Ayo mulai konsultasi ke dokter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, Ina Listiani, mahasiswa Arts University. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.